Di video kali ini kita akan membahas series populer Netflix terbaru yang berjudul 1899. Series ini yang jelas berlatar belakang pada tahun 1899 di sebuah kapal uap besar yang bernama Kerberos dari Eropa menuju Amerika. Para imigran dari berbagai negara di Eropa untuk menuju tempat persinggahan terakhir mereka di Amerika. Salah satu penumpang bernama Maura Franklin. Maura seorang dokter spesialis jiwa. Dia selalu mendapatkan mimpi buruk masa lalunya. Saat dia sedang menenangkan dirinya di pinggiran kapal, Maura bertemu dengan kapten kapal yang bernama Ike. Ike yang sedang mengobrol dengan Maura tiba-tiba didatangi oleh anak buahnya. Mereka katanya mendapatkan kode sandi Morse dari kapal Prometheus. Perlu diketahui bahwa kapal Prometheus merupakan kapal yang hilang selama 4 bulan lamanya. Ike pun selaku kapten langsung memerintahkan anak buahnya untuk pergi menuju titik koordinat yang dikirim. Ike juga mengumumkan kepada penumpang kapal tentang rencana ini semua. Beberapa anak buah dan penumpang kapal ikut dalam penyelidikan kapal Prometheus, termasuk Maura. Saat mereka menyusuri bangkai kapal, tiba-tiba ada sosok laki-laki menaiki kapal Kerberos. Dia masuk ke kabin kamar dekat kamar Maura. Dia membuka pintu menggunakan sebuah serangga. Sedang Maura dan tim yang menyusuri bangkai kapal Prometheus itu secara tidak sengaja, dia menemukan bocah laki-laki disekap di kabinet yang ada di kapal itu. Semua orang pun kaget. Saat bocah laki-laki itu sudah diselamatkan, dia tinggal di kamar Maura. Bocah laki-laki itu terus diam dengan membawa batu berbentuk piramida. Walaupun Maura mengajaknya berbicara, bocah laki-laki itu terus diam. Kompas dan telegram di kapal Kerberos tiba-tiba hilang fungsi, tidak bisa digunakan. Kapten Ike yang mempunyai trauma terdahulu, istri dan anak-anaknya mati terbakar di rumahnya. Sampai-sampai Kapten Ike berhalusinasi saat di kapal. Kapten menyalahkan bocah laki-laki itu dengan kejadian ini semua. Sampai Kapten memiliki rencana untuk membawa kapal itu, kapal Prometheus, kembali ke Eropa dan membuat semua penumpang dan awak kapal marah. Mereka tidak setuju dengan perjalanan ini. Dan perjalanan ini juga harus diteruskan sampai ke Amerika. Tetapi Kapten tetap berpegang teguh. Di lain tempat, laki-laki yang baru naik kapal itu bernama Daniel. Dia awalnya mencurigakan, selalu melihat kamar Maura. Selalu mengajak ngobrol Maura hingga dia mengeluarkan serangga yang tidak sengaja bertemu dengan gadis kecil bernama Ada. Ada mengikutinya hingga bertemu dengan Daniel. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga, awak kapal menemukan Ada mati dan langsung menghubungi kapten. Kapten pun kaget. Di ruang kendali, telegram yang tidak bisa digunakan itu tiba-tiba mengeluarkan banyak kode-kode pemberitahuan. Mayat Ada diperiksa oleh dokter, tapi tidak ada tanda-tanda pembunuhan di tubuhnya. Kapten semakin frustasi. Cuaca sekarang sedang berkabut sehingga perjalanan dihentikan sementara. Kapten memberitahu Maura bahwa ada ruang bawah tanah di kamarnya. Dia juga bercerita perihal kapal-kapal Jerman dari perusahaannya yang dibeli oleh investor dari London bernama Harry Singleton. Kapten berpendapat bahwa perusahaan menyembunyikan sesuatu yang dibuktikan dengan Kapten menemukan pita anaknya di kapal Prometheus, padahal anaknya meninggal di rumah. Ditemukan juga beberapa dokumen yang mengatakan bahwa kapal Prometheus kaptennya adalah si Ike sendiri dan salah satu penumpangnya adalah si Maura Franklin. Daniel yang tiba-tiba datang ke kamar Maura, dia menanyakan kepada bocah laki-laki itu apakah sudah menemukan sesuatu. Bocah itu hanya menggelengkan kepalanya. Para penumpang kapal kelas bawah diprovokasi untuk melakukan kudeta kepada kapten. Mereka ingin kapal Prometheus ditenggelamkan dan kapal ini harus melaju ke Amerika sesuai rencana awal.
Mereka mendatangi kamar kapten dengan membawa senjata api. Para pemberontak mengurung Kapten Eik beserta penumpang lainnya yang memihaknya, yaitu ada Oleg, Jerome, dan Romero. Franz, si pemimpin pemberontakan, mengambil alih kapal. Dia yang bertugas menjadi kapten sekarang. Eik yang disekap mencoba keluar, dibantu oleh Romero. Jerome dan Oleg diperintahkan untuk membuang mayat yang mati di kapal. Daniel membuka suatu ruangan yang berisi mesin-mesin. Dia menghubungkannya dengan remote yang dia bawa. Saat mengotak-atik mesin itu, yang semula mati perlahan hidup kembali. Para pemberontak yang menginginkan kejelasan mengapa banyak orang mati. Salah satu awak kapal mengatakan bahwa kedatangan bocah itu yang membawa petaka. Mereka pun mencari bocah itu. Saat ditemukan, bocah itu langsung diterjunkan ke laut lepas. Para penumpang dan awak kapal yang pro terhadap kapten berlindung di sebuah ruangan, terutama Maura dan Daniel. Maura yang melihat bocah itu dijatuhkan merasa sedih dan kecewa, tetapi tiba-tiba kabinet di ruangan itu berbunyi. Ternyata di dalamnya ada bocah laki-laki itu yang baru saja dibuang. Mereka pun kaget dan terheran-heran. Maura bermimpi kembali dengan dia di sebuah ruangan di rumah sakit jiwa. Di situ ada ayahnya yang mengawasinya. Maura selalu berakhir disuntik oleh cairan tertentu hingga dia bangun dari mimpinya. Saat terbangun, dia di sebuah ruangan di kapal. Anak kecil itu kembali dimasukkan ke kabinet oleh orang-orang. Maura ingin menyelamatkan, tetapi Kapten Eik mencegahnya. Dia bertanya bagaimana seorang anak yang diterjunkan ke laut tiba-tiba ada di dalam situ. Maura mengelak. Dia ingin membuka, tetapi salah satu orang menembakkan peluru. Tapi tiba-tiba semuanya berhenti. Anak kecil itu ternyata menghentikan waktu. Maura menyelamatkan anak kecil itu dan ingin penjelasan ini semua. Bocah itu sekali lagi tidak menjawab. Hingga tiba-tiba terdengar bunyi alarm dan selanjutnya ada bunyi seperti detak jam. Orang-orang yang mendengar itu seperti terhipnotis. Mereka berjalan ke arah keluar dan menjatuhkan dirinya sendiri ke laut. Maura sekali lagi menanyakan itu kepada bocah ini. Bocah ini hanya mengatakan, "Aku tidak bisa mengatakannya. Tanyakan saja pada yang menciptakan." Bocah itu menuntun Maura ke ruang bawah tempat tidur. Dia membuka terowongan yang menghubungkan dengan RS jiwa, tempat Maura setiap mimpi disekap. Maura memberitahu Kapten Eik perihal ruangan bawah tempat tidurnya, dan ternyata Kapten Eik mempunyai juga dengan suasana yang berbeda. Maura berspekulasi bahwa ini semua hanya eksperimen dari ayahnya. Nama aslinya adalah Maura Singleton. Daniel yang mengotak-atik alat itu ternyata untuk menghentikan suara yang menggema. Saat suara itu dapat dihentikan, dia pergi ke ruangan Maura dan bertemu bocah itu dan mengatakan bahwa rencananya kali ini akan berhasil. Para penumpang dan awak kapal yang masih selamat berkumpul di ruang kemudi. Kapten Eik memerintahkan mereka untuk berbagi tugas. Ada yang harus membakar batu bara, ada yang di bagian kemudi, ada yang menyusuri ruangan untuk melihat apakah masih ada orang. Terakhir, Kapten dan Maura bertugas mencari bocah laki-laki itu. Mereka pun berpencar. Sebastian, yang merupakan salah satu anak buah kapal, ternyata juga kaki tangan Harry Singleton atau ayah Maura. Dia yang selama ini juga merencanakan dan mensimulasi kapal itu. Henry yang setiap saat memantau keadaan kapal beserta isinya memerintahkan Sebastian untuk membawa bocah laki-laki itu beserta batu piramida kepadanya. Maura dan Eik pergi ke ruang bawah kasur Maura. Mereka berdua menyusuri ruangan RS jiwa. Ternyata jendela dan dindingnya di dalamnya itu, jika dibuka, ada besi-besi kapal dan muncul batu-batu hitam di sekitarnya.
Saat Maura ingin menyentuhnya, tiba-tiba datanglah Daniel. Maura dan I kaget. I menodongkan pistol. Maura mengira Daniel adalah suruhan dari ayahnya. Daniel memberitahukan bahwa sebenarnya dia ada di pihak Maura. Daniel adalah suami Maura yang dinikahinya 12 tahun yang lalu. Maura tak percaya. Dia lalu menyekap Daniel di ruangan tindakan. Daniel yang disekap dan device-nya diambil oleh Maura melakukan berbagai cara untuk keluar dari ruangan itu. Dia pun membongkar dinding dan melewati terowongan penuh kabel. Terowongan itu ternyata menghubungkan ke mimpi-mimpi setiap orang. Hingga Daniel sampai ke tempat mimpi Maura. Dia menggali kuburan dan ternyata itu tempat persembunyian anaknya. Bocah laki-laki itu adalah anak Daniel dan Maura. Elliot namanya. Maura yang melupakan itu semua membuat Daniel harus berkali-kali terjebak dalam simulasi ini. Daniel dan Elliot harus membuat Maura bangun. Ini semua hanya simulasi mimpi dari semua orang yang terhubung. Untuk bisa bangun dari simulasi ini harus ada kode yang berbentuk apapun. Ternyata kode itu berupa kunci yang disimpan berbentuk kalung dan selama ini dipakai oleh Maura. Daniel harus menghack program ini untuk menyelamatkan kapal yang terjebak badai dan mengulur waktu agar dia bisa mencari Elliot untuk membuka piramida yang selama ini dibawanya. Tetapi ternyata ayahnya lebih dulu membawa Elliot. Henry ingin Maura membawa kunci itu kepadanya. Maura dan Daniel marah dan kesal. Daniel pun berjanji akan memperbaiki itu semua. Daniel pun pergi dan dia tiba-tiba memberikan cincin pernikahan mereka. Elliot yang merupakan anak dari Maura dan Daniel adalah sebuah manifestasi keberadaan simulasi ini. Semua orang dilibatkan agar simulasi ini menjadi sempurna. Begitu yang dikatakan oleh kakeknya. Elliot tidak percaya. Henry kakeknya ini ingin membuktikan bahwa semua yang dibangun ini agar Maura dan Elliot bisa bersama. Entah apa yang terjadi pada Elliot di dunia nyata sampai Maura membuat simulasi ini untuk anaknya. Walaupun sudah dibuktikan oleh kakeknya, Elliot masih menyangkal. Daniel pergi ke tempat ruang mesin itu. Di awal mesin itu tidak mau bekerja, tetapi dia mengotak-atik mesin itu hingga akhirnya muncul mesin-mesin yang tidak dipahami, hingga membuat sistem di kapal semakin amburadul, membuat penumpang lainnya lari ketakutan. Hingga saat Sebastian menemukan Maura, dia pun langsung ditangkap dan dihadapkan oleh ayahnya. Kuncinya didapat dan Maura harus menjalani pengobatan lagi untuk penghapusan memori. Saat obat itu disuntikkan, dia berada di mimpinya kembali di dekat makam anaknya itu. Henry yang sudah tidak sabar untuk bangun segera membuka piramida itu dan memasang kuncinya. Tetapi saat dipasangkan tidak ada reaksi apapun. Ternyata kodenya telah dirubah. Saat Maura memasuki tempat makam itu, Daniel datang. Daniel berhasil meretas program dan memindahkan kode untuk membangunkan Maura. Kunci itu sudah tidak berguna lagi, digantikan oleh cincin pernikahan mereka. Saat Maura terbangun, ternyata dia berada di sebuah pesawat ruang angkasa besar di tahun 2099.